Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul janna uristumuha bima kuntum ta'malun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuld. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati nikmatik wa jami'i sakhatik. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwa. Kaum muslimin, bapak ibu-ibu yang mugi-mugi senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada Allah atas nikmat dan karunia yang telah Allah anugerahkan pada kita sekalian, sehingga di kesempatan pagi hari ini menjelang siang kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis yang mulia ini. Mugi-mugi kita mendapatkan limpahan ilmu dan nantinya kita diberikan petunjuk dan hidayah untuk menerima semua ilmu nanti yang kita peroleh dapat kita amalkan, dan mudah-mudahan semakin meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan kita itu menjalankan perintah dan menjauhi setiap larangan-larangannya yang ada lewat ilmu tadi. Karena yang namanya ilmu akan menumbuhkan iman, dan yang namanya iman itu akan memberikan petunjuk kepada kita untuk bisa menjauhi maksiat, dan dengan menjauhi maksiat ini adalah jalan kita untuk selamat dari siksa dan murka Allah Subhanahu wa taala. Dan kali ini salah satu pembahasan yang kita bahas adalah ini sebenarnya pembahasan bagian dari dosa-dosa besar. Al-Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Al-Kabair menggolongkan pembahasan ini di dalam pembahasan 76 dosa besar yang beliau susun. Ada di situ pembahasan yang beliau menyatakan dengan judul memakan riba atau yang kaitannya dengan riba. Dan kali ini kita akan membahasnya dari buku yang kami susun, yaitu Taubat dari Utang Riba dan juga solusinya. Namun karena buku ini tebal, jadi kami akan menyelesaikan beberapa poin, yaitu yang pertama pengertian riba, kemudian yang kedua bahaya riba, lalu yang ketiga kita akan lihat masalah utang di sini dan kapan berutang itu disebut riba, dan juga kaidah-kaidah yang terkait dengan riba dalam masalah utang piutang. Kemudian kalau sempat nanti kita akan sampaikan juga tentang solusi dalam masalah utang piutang sini. Kemudian kita lihat yang pertama pengertian riba. Namun saya mohon maaf nantinya ketika pembahasan ini sebenarnya pembahasan agak berat. Saya kadang melihat kondisi orang ketika bertanya ataupun saya ketika menyampaikan materi semacam ini. Kalau mungkin ada yang nanti agak berat menerima materi ini, yang penting berubah pelan-pelan lah, ya, karena ini materi yang butuh keimanan untuk menerimanya. Kalau bisa nerima langsung, alhamdulillah. Namun hidayah di tangan Allah. Kalau enggak terima urusan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Saya cuma nyampaikan saja. Kalau ini kok merasa waduh kok berat sekali, ya sudah memang berat. Ya, dan ini saya sampaikan ini, ya, hidayah itu di tangan Allah. Saya cuma menyampaikan saja, ya, menyampaikan apa adanya. Namun nanti kalau dalam pertanyaan, saya mohon maaf nanti pertanyaan ini saya tidak akan menyebutkan barangkali beberapa soal yang nanti disebutkan. Saya tidak menjawab dari, kalau tanya lembaga saya tidak akan nyebut lembaga tertentu di sini. Saya akan jawab secara global, ya, karena mengingat berbagai macam pertimbangan. Saya tidak senang singgung-singgung suatu lembaga
suatu organisasi ya dan yang lainnya, dan biar hukum ini berlaku secara umum terlebih dahulu. Jadi kalau ini siap diterima, saya akan sampaikan, mudah-mudahan ya mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lihat apa yang dimaksud dengan riba. Riba secara etimologi, secara bahasa itu artinya ziyadah, tambahan. Riba secara bahasa itu artinya tambahan. Dan kalau kita tilik misalnya dalam ayat kadang menggunakan istilah roba atau istilah riba di sini. Yang dimaksudkan sini adalah bertambahnya sesuatu. Seperti misalnya dalam surat Fussilat ayat 39. Juga sama seperti surat Al-Hajj ayat kelima. Fa idza anzalna 'alaihal ma'a ihtazzat wa rabat. Maka apabila kami turunkan air di atasnya. Kami ini siapa? Dan apabila kami turunkan air di atasnya, siapa kami di sini? Siapa? Allah. Allah kadang menggunakan domir atau kata ganti aku. Kadang juga menggunakan domir atau kata ganti kami. Ini hal yang biasa. Kalau kata ganti aku atau ana, ya, itu punya maksud untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Seperti pada ayat Az-Zariyat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Pakai kata ganti apa situ? Aku. Namun di pembahasan yang lainnya seperti dalam ayat ini juga dan beberapa ayat yang lainnya itu menggunakan kata ganti kami. Wa ayatul lahumul ardul maitah ahyainaha wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun. Surat Yasin ayat 33. Disebutkan, dan di antara tanda kuasa Allah ada bumi yang mati, ada tanah yang mati, ahyainaha, kami menghidupkannya. Siapa kami di sini? Allah. Kami menghidupkannya. Wa akhrajna minna, dan kami keluarkan darinya, yaitu dari bumi tersebut, habban, yaitu biji-bijian, faminhu ya'kulun, di antaranya mereka itu menyantapnya, mereka itu memakannya. Di situ digunakan dhamir atau kata ganti kami. Yang ini punya makna untuk ta'zim, menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita balik di sini tadi ada kata robat yang artinya tadi tumbuh subur, bertambah berarti di sini maknanya. Maka riba secara bahasa itu artinya seperti itu. Sedangkan kalau secara istilah, contoh yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qudamah, penulis kitab Al-Mughni, fikih dalam mazhab Hambali, itu mengatakan riba adalah az-ziyadatu fi asya'a makhsusah, tambahan pada sesuatu yang khusus. Tambahan pada sesuatu yang khusus berarti cuma membahas tertentu saja tambahannya, tidak pada segala tambahan. Contoh misalnya yang tidak termasuk, saya menukar satu motor dengan dua motor, ada tambahan enggak? Tambahan. Satu kok jadi dua, ini tidak masalah. Karena pembahasan yang khusus di sini nanti berkaitan dengan komoditi ribawi. Saya nggak singgung komoditi ribawi saat ini. Itu nanti pembahasan dalam riba fadl. Ya, ada pembahasannya. Nanti kaitannya misalnya kalau di zaman ini ada istilah sorof atau money changer. Ada yang punya bisnis forex, ya. Ada yang punya bisnis tukar emas. Ada yang punya ingin sesuatu, dia simpan emas dulu, nanti suatu waktu emas harga naik kemudian dia jual.
Itu nanti punya pembahasan khusus nanti ketika membahas riba fadl atau nanti tentang masalah saraf, tukar menukar uang. Jadi pembahasannya khusus nanti. Contoh misalnya yang khusus nanti kita bahas dalam masalah utang piutang. Ada tambahan di situ, maka nanti ada riba di situ. Sekarang kita lihat langsung, siapkan iman terlebih dahulu. Ini bahaya-bahaya riba. Jangan sampai down imannya. Sudah siap atau belum ini? Saya lanjut. Siap? Ya. Siap menerima apa adanya ya? Ya. Kalau sudah nggak kuat lagi ya sudah kalau gitu. Pasrah saja pada Allah. Ya Allah, dosaku iki oke tenang. Ya. Kalau sudah pasrah sudah seperti itu. Namun ini saya perlu sampaikan seperti ini biar yang namanya dosa itu kita benar-benar jauhi. Tidak nganggap mudah. Ya, tidak nganggap itu kan cuma sedikit saja. Nanti dilihat di sini bahaya-bahayanya yang ada. Nah, di sini kita lihat beberapa bahaya riba. Satu, semua yang terlibat dalam transaksi riba itu terkena laknat. Dan bapak-bapak, ibu-ibu, makna laknat itu adalah jauh dari rahmat Allah. Bu'dun mir rahmatillah. Jauh dari rahmat Allah. Disebutkan dalam hadis Jabir. Ia berkata, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidai. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah SAW itu melaknat 4 orang. 1, akilar riba, yang memakan riba. 2, wa mukilahu, mukil, yang menyetor. 3, wa syahida, wa katibahu, katib, pencatat. Apa bahasanya? Sekretaris. Terserah di sini mau di rombongan RT misalnya. Ada nggak sekretarisnya? Ada. Lebih dari itu lagi, di atasnya lagi, arisan desa misalnya, ada sekretarisnya enggak? Ada biasanya. Lebih lagi daripada itu lagi, pencatatnya. Yang keempat, wasyahidaihi, dan yang menjadi 2 saksi. Berapa tadi? 4. Pertama, pemakan riba. Kedua, yang menyetor. Paham yang menyetor? Apa yang menyetor? Yang minjam. Iya kan? Yang minjam. Yang ketiga, katibahu. Apa? Sekretaris, pencatat. Yang keempat, wasyahidai, dan 2 saksi. Biasanya untuk akad semacam ini butuh 2 orang saksi. Maka 2 orang saksi ini ada. Maka jumlah persaksian tergantung dengan akad. Contoh nanti kalau untuk transaksi ini 2. Kalau untuk persaksian dalam masalah membuktikan ada yang berselingkuh, berzina, 4. Saksi nikah berapa? Saksi nikah berapa? 2. Ya, tergantung persaksian itu jumlahnya berapa, tergantung masing-masing akad nantinya. Nah, maka dilihat di sini kena laknat. Jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik bagi yang memakan, ini lebih parah jelas. Baik bagi yang menyetor, mungkin dia jadi korban. Namun sebenarnya ada solusi-solusi banyak untuk ini. Begitu juga bagi yang pencatatnya, karena dia dukung. Dukung enggak? Dukung. Begitu juga yang jadi saksi. Begitu pula yang menjadi saksinya.
Saksinya juga di sini dukung. Dia lihat itu, ini ada yang berbuat. Dia turut serta, dia ta'awun di sini. Dan kaidahnya sebagaimana kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, orang yang mendukung dosa dihukumi berdosa. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, orang yang mendukung dosa dihukumi berdosa. Walaupun dia tidak ikut berbuat dosa, cuma jadi pendukung. Bahasanya ya supporter lah biasanya. Dia dukung itu. Dia nggak minum. Pak, jenengan mau minum di rumah saya saja. Dosa nggak? Dosa. Yang sediakan tempat dihukumi berdosa karena dia dukung dalam dosa. Setiap yang mendukung dalam dosa dihukumi berdosa. Yang kedua, pada hari kiamat yang memakan riba diancam dengan perut yang besar seperti rumah dan dipenuhi di dalamnya dengan ular-ular. Jadi perutnya itu besar, besarnya seperti apa tadi? Rumah, di dalamnya diisi dengan ular-ular. Maknanya bagaimana ini? Diimani apa adanya. Nggak perlu ditakwil-takwil, diimani apa adanya. Ini kejadian pada hari kiamat. Sudah batasan kita seperti itu. Ya. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah itu yang Maha tahu, kalian tidak tahu. Manusia ilmunya itu terbatas. Pokoknya imani saja untuk perkara gaib semacam ini. Hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, Ataitu lailata usriya bi ala qaumin butunuhum kal buyuti fihal hayyatu tura min khariji butunihim. Pada malam Isra, ini peristiwa Isra Mi'raj berarti ya. Ya, terjadi kapan? Wallahu a'lam, tidak diketahui tanggal pastinya. Adapun 27 Rajab ini tidak ada dalil kuat untuk mendukung pernyataan tersebut. Nabi SAW Isra Mi'raj, pada malam Isra tadi, ia katakan, aku mendatangi suatu kaum yang perutnya sebesar rumah dan dipenuhi dengan ular-ular. Ular tersebut terlihat dari luar. Ini dalam rumah, kayak dalam rumah, ular tadi terlihat dari luar. Aku pun bertanya, man haula'i ya Jibril? Siapa mereka wahai Jibril? Dijawab, haula'i akalatur riba. Mereka itu adalah pemakan riba. Dan ingat kaidah para ulama, al jazaa'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amal perbuatan. Persis apa yang dia itu peroleh hukumannya, ini sama persis dengan perbuatan dosanya. Kenapa disebut perutnya itu besar? Karena orang yang jadi rentenir, setiap pinjamkan uang minta tambahan atau tidak? Minta tambahan. Maka perutnya tambah besar terus, tambah besar terus, tambah besar terus seperti itu. Al jazaa'u min jinsil amal. Yang namanya balasan sesuai dengan amal perbuatannya tadi. Karena nambah, dia minta nambah sesuatu. Kalau yang buat dosa itu mulutnya, yang dihukum mulutnya. Kalau yang buat dosa itu matanya, dihukum juga matanya. Maka ingat, yang namanya balasan sesuai dengan perbuatannya. Persis sama seperti itu. Dia minta tambahan lagi, minta tambahan lagi, minta tambahan lagi. Sudah berapa itu? 2. Masih kuat? Masih? Tambah satu lagi? Tambah satu lagi. Dosa riba lebih parah daripada selingkuh 33 kali. Dosa riba itu lebih parah daripada selingkuh. Berapa kali? 33 kali. Selingkuh boleh enggak? 1 kali saja. Senang sama senang, ridho dan ridho. Wah, saya sudah cinta mati, ini teman saya lah yang lama dulu Ustadz. Cinta lama bersemi kembali Ustadz. Boleh enggak? Boleh enggak CLBK?
Boleh nggak bapak-bapak? Nggak boleh. TTM boleh nggak TTM? Tahu TTM? Wah, si orang paham itu. Teman tapi mesra. Boleh nggak? Oh, nggak boleh. Untuk yang ringan seperti ini saya tidak boleh. Selingkuh 1 kali tidak boleh. Ini disebut 33 kali. Coba lihat tentang hal ini dikatakan oleh Ka'ab al-Ahbar, mantan pendeta Yahudi yang masuk Islam. Dan dia termasuk pendeta Yahudi yang paham tentang kitab-kitabnya Yahudi. Itu yang dikatakan oleh Imam Az-Zahabi dalam Syiar A'lam Nubala. Ka'ab al-Ahbar itu mengatakan, aku berzina sebanyak 33 kali. La an azni salasan wa salasina zanyatan. Ahabba ilayya min an akula dirhama riban. Ya'lamullahu anni akaltuhu hina akaltuhu riban. Aku berzina 33 kali lebih aku senangi daripada makan 1 dirham dari riba, yang Allah tahu bahwa aku memakannya ketika aku memakannya. Berapa kali zina tadi? 33 kali. Ka'ab katakan saya lebih senang itu daripada makan 1 dirham dari riba. Bukan berarti Ka'ab sudah selingkuh 33 kali. Namun dia ingin bandingkan dosa. Dosa ini lebih parah dibandingkan dengan dosa zina tadi. Dosa ini lebih parah 1 dirhamnya saja. Kalau 200 dirham itu sekitar 6 juta rupiah. Berarti kalau 1 dirham tinggal dibagi 6 juta dibagi 200. Berapa? Hitung sendiri. Berapa? 6 juta. 600 dibagi 200 30.000 berarti ya. Iya toh? Iya, 30.000 nggih. 30.000. Daripada makan riba walaupun cuma 30.000. Misalnya seperti itu kalau mau disetarakan. Nah, 3 hal tadi itu bisa jadi bahan renungan, mugi-mugi bisa meninggalkan riba. Secara lebih lengkap kalau mau baca dalam Al-Quran, nanti Bapak Ibu tolong nanti dibuka sak lembar itu nanti berisi ayat bahas utang dan riba. Buka dari ayat 275 sampai 281 saking surat Al-Baqarah. Ayat berapa? 275 sampai 281 dari surat Al-Baqarah. 1 halaman itu bicarakan riba dan utang. Sebelah kirinya itu bicarakan tentang masalah utang. Utang 1 halaman full, riba dan utang 1 halaman lagi. Berarti sak lembar. Nanti buka di mushaf seperti itu. Ayat berapa tadi? 275 sampai 281, 275, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 7 ayat. Itu khusus bicarakan, ini masih pendek yang ini. Nanti bicarakan utangnya di halaman sebelahnya. Itu baru lebih panjang bicaranya. Saya nggak mau jelaskan itu, renungkan itu baik-baik. Nanti akan disebutkan di situ orang yang makan riba dibangkitkan dari kuburnya seperti orang yang kena penyakit ayan. Seperti dalam keadaan gila. Kenapa dia dibangkitkan seperti itu? Tadi kaidahnya al jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amal perbuatan. Karena orang yang menyiksa, zolimi orang lain dengan riba tadi, dia bisa buat orang lain jadi gila. Bisa nggak stres? Gara-gara utang bisa nggak stres? Bisa. Dia buat orang seperti ini, hukumannya juga nanti dia keadaannya seperti itu ketika bangkit dari kuburnya. Renungkan dari ayat 275 tadi sampai 281. Sekarang masalah utang. Pas nggak ini kalau pembahasannya? Hah? Kira-kira warga Bantul itu lepas dari utang atau tidak? Hah? Ada yang bersih sama sekali dari utang? Punya utang semuanya? Kalau nggak punya utang saya nggak usah bahas berarti. Saya lompat lagi.
Punya. Perlu nggak dibahas ini? Perlu. Ya wes pas berarti kan? Alhamdulillah. Sekarang masalah utang. Jenengan itu jadi orang yang meminjamkan uang atau yang pinjam uang? Minjam berarti semuanya. Oh berarti. Atau dua-duanya? Dominan yang mana? Ya minjam. Ya wes saya bahas khusus untuk para peminjam. Kalau jenengan itu jadi yang meminjamkan, itu baru saya bahas lain lagi. Soalnya beda. Kalau yang meminjamkan itu punya aturan sendiri. Pak, berikan tenggang waktu. Kalau ini orang susah, itu diberikan tenggang waktu. Itu untuk orang yang meminjamkan uang. Namun kalau yang minjam uang beda. Aturannya nggak kayak gitu. Dia nggak usah pakai dalil ini. Saya pokoknya harus lunasi utang ini. Itu prinsipnya. Bukan nuntut sama yang pinjam. Pak, mbok saya itu dikasih tenggang waktu terus toh Pak. Nah bukan. Kalimat ini bukan untuk dirinya. Ini untuk orang yang sugih, yang kaya, yang mampu, yang meminjamkan uang pada orang lain. Lihat ini orang susah, dia berikan tenggang waktu. Nanti lihat di Al-Baqarah tadi persisnya di ayat Al-Baqarah 280. Wa in kana dzu usratin fanaziratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan bagi orang yang susah, kita hadapi orang yang susah, kita pinjamkan uang padanya, dia itu orang yang susah, maka berilah tenggang waktu sampai dia mampu untuk lunasi utang. Beri tenggang waktu berarti di sini tidak boleh berikan tambahan. Wa anta saddaku, jika engkau mau untuk sedekahkan, putihkan, berarti khairul lakum, maka itu baik bagi kalian, in kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui. Ini dalil untuk siapa? Yang meminjamkan atau yang punya utang? Yang meminjamkan. Berarti kalau kita posisinya yang punya utang, beda lagi seperti itu. Bahasanya berbeda Bapak Ibu-ibu. Jadi yang saya bahas tadi ya, untuk orang yang berutang, diingat beberapa poin seperti ini. Lihat, satu, diingat. Yang punya utang ini loh. Ingat, satu, utang itu biasanya mengajarkan untuk berbohong. Benar atau benar? Pernah nggak ada yang dibohongin gara-gara utang? Atau sering? Pernah nggak dengar ada yang dibohongin gara-gara utang? Atau jenengan sendiri yang ngalamin? Mungkin jenengan sendiri yang ngalami ini. Ada yang pinjam uang, katanya besok nggak balik-balik juga, ditagih lagi besok, belum balik-balik juga, setahun nggak balik-balik, 2 tahun dia sudah melupakan, 3 tahun kita tinggal gitu saja. Ada yang jadi korban. Kenapa sampai seperti ini saya sebut? Lihat, ada doa yang diajarkan oleh Nabi SAW untuk mengatasi utang. Ini baiknya itu dibaca di akhir sholat sebelum salam bertahiyat, di akhir sholat sebelum salam setelah tahiyat. Doanya, Allahumma inni a'udzubika minal ma'zami wal maghram. Mau catat enggak? Kalau mau catat saya pelankan ini. Catat ya. Baik. Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghram. Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghram. Coba baca serangan coba. Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghram. Catat artinya. Ya Allah, aku berlindung
kepadamu dari perbuatan dosa dan lilitan utang. Dari perbuatan dosa dan lilitan utang. Dua hal ya berarti ya, maksam wal maghram. Dari perbuatan dosa, dosa secara umum, dan dari terlilit dalam utang. Coba dibaca lagi doanya sekali lagi, sarengan. Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghram. Paling bagus dibaca kapan itu? Di akhir tahiyat sebelum salam. Baca itu terus. Berarti kalau sholatnya itu 5 waktu, berarti 5 kali minimal 1 hari. Jadi kan baca itu bisa rutinkan. Coba lihat, di sini disebutkan ada yang bertanya kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, kenapa ma'aksara matasta'idhu ya Rasulullah minal maghram? Wahai Rasulullah, kenapa yang paling banyak engkau minta kepada Allah adalah meminta perlindungan dari terlilit dalam utang tadi? Kemudian Rasul SAW menjawab, innar rajula iza gharima haddasa fakadzaba wa wa'ada fa akhlafa. Kata Rasulullah SAW, seseorang itu jika berutang, jika apa? Berutang, dia haddasa, jika dia itu ngomong, fakadzaba, dia dusta, wa wa'ada, jika dia buat janji, dia mengingkari janjinya. Atau enggak mengingkari, pura-pura lupa. Pura-pura apa? Lupa. Wah, ini mudah-mudahan tetangga saya ini enggak ingat lagi utangnya. Ya, mudah-mudahan dia lupa. Sama seperti yang dia ingkari. Kalau ingkari, ada yang nyatakan gini, dia tidak mau ngaku, padahal benar punya utang. Sifat orang yang berutang sampai Nabi SAW sebut seperti itu. Kemudian yang kedua, poin yang kedua, hati-hati lari dari utang. Hati-hati lari dari utang. Ingat, utang yang ada itu ditunaikan tetap, tidak boleh lari dari utang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyuma rajulin yadayyanu dainan wa huwa mujmi'un alla yuwafiyahu iyyahu laqiyallaha sariqan. Orang mana saja yang berutang wa huwa mujmi'un alla yuwafiyahu, dia punya niatan tidak mau melunasi utang tadi, maka kelak dia akan berjumpa dengan Allah dalam keadaan statusnya sebagai seorang pencuri. Statusnya apa? Sebagai seorang pencuri. Karena sifatnya sama-sama melarikan uang, maka statusnya juga dihukumi sama nanti pada hari kiamat. Kemudian yang ketiga, ini yang patut diingat. Berbahagialah jika terbebas dari utang. Apa maksudnya? Tidak ada utang. Itu orang yang paling berbahagia, apalagi ketika dia sudah mati, meninggal dunia, meninggalkan dunia, meninggalkan keluarga, bebas dari utang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man faraqar ruh al jasadah. Barang siapa yang ruhnya terpisah dari jasad. Barang siapa yang ruhnya terpisah dari jasad, wa huwa bari'un min salas, dan dia terlepas dari 3 hal. Berapa? 3. 1, dia lepas dari 3 ini, balasannya dulu dakhalal jannah, maka dia akan mudah masuk surga. 3 hal ini: 1, al-kibr, sombong. Yang kedua, al-ghulul. Gulul itu artinya
khianat. Perlu saya contohkan? Perlu nggak? Pernah di masa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada yang punya tugas narik zakat. Dia ketika punya tugas narik zakat sudah dapat gaji dari Baitul Mal. Sudah dapat. Kemudian dia narik zakat, dia tarik ini, lalu dapat hadiah. Istilah kita apa? Uang tips. Fee atau tips ya. Dia kemudian bawa balik ke Rasulullah SAW. Dia katakan pada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, ini zakat yang saya tarik. Lalu ini uang untuk saya, tips untuk saya. Maka Rasulullah SAW marah, kemudian naik mimbar, kemudian Nabi itu sampaikan nasihat. Coba orang tadi cuma duduk-duduk saja di rumahnya, bisa nggak dapat uang tadi? Bisa atau tidak? Tidak bisa. Dia dapat uang gulul, khianat. Khianatnya kenapa? Kan sudah dapat gaji, kamu kerja, sudah dapat kan tadi dari Baitul Mal, kok masih narik-narik tips lagi? Harusnya yang ada dia, maaf, saya sudah digaji, saya tidak nerima ini. Dia kembalikan tadi. Tips tidak dia manfaatkan, itu namanya ghulul. Yang ketiga, waddain, selamat dari utang. Selamat dari utang. 3 hal berarti ya. 1, sombong. 2, ghulul atau khianat. 3, selamat dari utang. Dipikir ini baik-baik. Kalau kita selamat dari ini, mungkin Allah benar-benar menyelamatkan kita dari 3 hal tadi. Selamatkan dari sifat sombong, diselamatkan dari khianat, diselamatkan juga dari utang yang memberatkan. Lalu poin yang keberapa tentang utang lagi? 5. Seriuslah melunasi utang. Siapa saja yang serius, Allah akan menolong dia sampai utangnya itu lunas. Allah akan mudahkan di sini. Yang penting punya keseriusan untuk lunasi utang. Walaupun utangnya sekian M, kalau serius benar, dia akan selamat dari utang tadi. Coba perhatikan hadis ini. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, ini di halaman 123. Man akhadha dainan wa huwa yuridu ayyu addiyahu a'anahallahu azza wa jalla. Siapa yang berutang dan ia bertekad untuk melunasinya, Allah akan menolongnya. Berarti sebaliknya, kalau tidak serius gimana? Tidak akan ditolong oleh Allah, apalagi sampai khianat. Berarti dituntut orang yang berutang itu serius untuk melunasi utang. Jadi masalahnya kita ini mau serius nggak? Kita punya utang sekian banyak, tanda seriusnya ya kerja. Tanda seriusnya lagi adalah kurangi berutang. Jangan sudah punya utang, pingin nambah lagi, nombok lagi utangnya. Jangan sudah punya utang, ada keperluan lagi, aslinya dia itu bisa untuk menjual sesuatu, sudahlah saya tambah utang lagi, numpuk lagi utangnya. Ini berarti nggak serius. Kalau benar-benar serius, mau Allah itu tolong, serius dalam hal ini. Pemasukannya dia itu tambah, pengeluarannya nambah apa dikurangi? Dikurangi. Misalnya kalau untuk pengeluarannya makannya itu biasanya ya makanannya wong sugih, makannya daging, ganti tempe. Turun itu. Kualitasnya untuk makannya dia turunkan demi utangnya tadi, dia serius untuk melunasinya. Kurang yang tidak perlu. Ya, kurang yang tidak perlu. Itu kalau mau serius, Allah akan menolong untuk orang-orang yang serius untuk melunasi utangnya. Lalu kita masuk kaidah penting. Saya di dalam buku ini tulis di halaman 147.
kaidah riba, yaitu riba utang piutang. Kaidah riba utang piutang. Ada kaidah yang secara umum yang ini patut diingat, ini kaidah baku. Kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Dicatat kaidah ini baik-baik. Ini kaidah pokok. Semua yang lainnya kaidah turunan. Kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Kalimat lengkapnya itu ada di halaman 144 dari buku. Setiap utang piutang yang di dalamnya ditarik manfaat. Setiap utang piutang yang di dalamnya ditarik manfaat, maka itu adalah riba. Ini dikatakan oleh Imam Ibnul Munzir, sepakat para ulama kaidah itu tidak ada yang berselisih. Sepakat mereka akan kaidah ini. Walaupun asalnya hadisnya itu diriwayatkan oleh Al-Haris bin Abi Usamah, disebutkan juga dalam kitab Bulughul Maram, namun hadisnya dhaif. Namun sepakat para ulama dari kalimat itu disepakati inilah jadi kaidah baku. Para ulama sepakat untuk ini. Setiap utang piutang yang di situ ada manfaat atau ada kelebihan atau tambahan, maka itu termasuk riba. Saya beri contoh dulu secara umum di sini. Pinjam uang 1 juta, kembali 1 juta berapa biasanya? 10.000 saja. Ya wes, 1 juta 10.000. 1 juta 10.000 apa 100.000? Oh, kok cilik banget apa? Iya 200 ya. Namun tetap riba yang tadi 10.000. Walaupun sedikit, walaupun cuma 500, 1 juta 500. Tambahan enggak? 500 masih payu enggak? Masih enggak? Masih. Tambahan. Maka masuk dalam istilah riba. Contoh lagi, manfaatnya dalam bentuk pemanfaatan. Ini gadai. Dia pinjam uang 50 juta, dia gadaikan tanah sawahnya. Selama pengembalian dia janji insya Allah kembali 2 tahun. Selama 2 tahun tanah ini dipakai untuk digarap oleh orang yang pinjam uang, oleh orang yang meminjamkan uang tadi. Selama berapa tahun tadi? 2 tahun. Gak usah ada tambahan. Dia bilang gak usah ada tambahan. Tadi pinjamnya berapa tadi? 50 juta. Kembalikan saja Pak 50 juta, namun sawah jenengan saya pakai dulu. Riba atau tidak? Ribanya di mana? Garap sawahnya. Karena garap sawahnya terdapat manfaat. Pun paham? Pun. Sekarang lihat kaidahnya 1. Jika ada manfaat atau keuntungan saat pengembalian utang dan bukan menjadi syarat awal. Lihat ini kaidah pertama ya. Jika ada manfaat atau ada keuntungan saat pengembalian utang, namun bukan menjadi syarat awal, maka tidak termasuk riba. Contoh tadi, pinjam uang 50 juta. Pak, saya janji, ini saya tidak ada gadai apa-apa, saya janji saja, insya Allah pekan depan motor saya ini atau mobil saya ini laku, saya lunasi itu utang itu 50 juta.
Dia janji lunasi 50 juta tadi, tidak ada tambahan. Namun orang ini yang merasa dibantu, yang punya utang tadi, pas kembalikan 50 juta ini, Masya Allah dia senang sekali. Dia belikan untuk bapak ini yang meminjamkan uang, dia belikan baju seharga 200.000. Kasih sesuai dengan ukurannya. Pak, ini saya kembalikan uang 50 juta, sekalian ini Pak wonten hadiah. Sekalian ini ada hadiah. Tidak disyaratkan di awal. Karena cuma belakangan kan? Cuma dia siapkan saja tanda terima kasih. Boleh atau tidak? Boleh. Kata Nabi SAW, a'tuhu, hadisnya nomor halaman 148, a'tuhu fa inna min khiyarin nasi ahsanahum qadaan. Berikan saja. Ini tentang masalah utang. Utangnya berupa unta. Untanya diganti dengan unta terbaik. Sebelumnya unta biasa, ini diutangi, dia ganti dengan unta terbaik. Berikan saja unta yang terbaik tadi. Ingatlah sebaik-baik orang adalah yang baik dalam melunasi utang. Jadi tidak ada masalah karena bukan syarat di awal. Paham ini ya? Namun beda kalau sudah jadi urf. Pokoknya dalam rombongan RT ini sudah maklum, pokoknya pinjam apapun harus nambah. Nggak usah jadi pembicaraan di awal. Sudah paham, 1 juta kembalikan, sudah sepakat semuanya di sini. Harus ada tambahan 100.000. Anggapan di sini dan kesepakatan di sini dan ini sudah berlaku. Jadi urf di sini. Maka tetap dikatakan riba. Kalau tadi itu tidak ada kaitannya sama sekali dengan syarat awal, tidak ada juga kesepakatan yang ada di masyarakatnya atau di rombongannya, tidak ada. Namun cuma kerelaan saja dari orang yang mendapatkan bantuan utang tadi. Paham ini ya? Jadi tidak perlu juga orang yang meminjamkan tadi sediakan kotak infak. Pak, monggo silahkan diisi. 10.000 nggak apa-apa. Ini sudah minta-minta berarti dia tidak minta-minta di sini. Ya hadiah tadi diberikan saja. Dia belikan baju, pokoknya aduh, alhamdulillah 50 juta dibantu. Dia bantu seperti itu. Kemudian kaidah yang kedua, penambahan yang ada dalam utang yang sudah disepakati bersama dan diketahui bersama tetap dinilai sebagai riba. Yang sudah apa tadi? Disepakati dan diketahui bersama. Contoh tadi yang seperti saya sebut. Satu rombongan ini sudah sepakat, pokoknya pinjam apapun harus ada tambahan. Nggak perlu kita sebut-sebut di awal. Itu termasuk riba. Kaidah yang disebutkan oleh para ulama al-ma'rufu 'urfan kal masyruti syartan. Yang sudah dimaklumi di masyarakat dianggap sebagai sesuatu yang jadi syarat. Yang sudah dimaklumi di masyarakat dianggap sebagai sesuatu yang juga sudah jadi syarat, maka tetap dihukumi riba. Kaidah yang ketiga, manfaat dalam utang yang sifatnya bawaan atau sudah menjadi kelaziman tidaklah terlarang. Manfaat dalam utang yang sifatnya itu bawaan atau sudah menjadi kelaziman maka tidak terlarang. Contoh, ketika meminjamkan uang, pihak peminjam ini katakan, dia juga tidak perlu mengatakan langsung,
ini saya pinjamkan. Uang ini harus dijaga atau tidak? Harus dijaga atau tidak? Harus dijaga. Tidak perlu bilang syarat di awal, Pak, ini saya pinjamkan, pokoknya uang ini dijaga. Enggak perlu bilang seperti itu. Sudah jadi kelaziman. Orang minjam apapun, pokoknya nanti intinya dikembalikan. Ya, manfaatnya seperti itu. Itu sudah manfaat. Uang ini terjaga, itu sudah manfaat. Namun ini sifat bawaan. Sifat bawaan ini tidak masalah. Contoh lagi, ada manfaat lagi. Contoh yang kedua ini berupa orang yang meminjam tadi muji-muji orang yang berikan pinjaman. Masya Allah, bapak itu baik sekali. Dia berikan sanjungan yang luar biasa. Manfaat atau tidak? Manfaat. Namun itu manfaat bawaan atau kelaziman, tidak terlarang. Tidak boleh katakan, wah kamu muji-muji ya, muji-muji ini tambahan, muji-muji ini termasuk riba. Enggak. Yang keempat, tambahan dari transaksi utang sebagai ganti adanya penundaan waktu pembayaran. Tambahan dari transaksi utang sebagai ganti adanya penundaan waktu pembayaran adalah riba. Jadi misalnya utangnya jatuh tempo tanggal 25 ini. Karena jatuh tempo tidak bisa lunasi, diberikan tambahan. Pak, jenengan telat, maka diberikan tambahan. Biasa kita sebut dengan apa di sini? Denda. Ini termasuk riba jahiliyah. Ada ayat sendiri yang saya bahas di sini. Ini termasuk riba jahiliyah. Denda tadi yang ada ketika utang tadi tidak bisa dilunasi, terus ada tambahan. Denda ini sudah termasuk riba jahiliyah. Namun kalau sekarang ribanya lebih parah. Bukan hanya denda yang kita dapat. Sejak awal pinjam 1 juta sudah disuruh kembalikan 1.200.000. Belum lagi kalau telat. Berarti riba saat ini lebih parah daripada riba jahiliyah. Padahal kita hidup di zaman modern. Namun zaman ini ternyata lebih parah daripada dulu. Contoh misalnya, ada orang yang menandatangani akad kredit rumah selama 5 tahun. Jadinya 400 juta rupiah. Namun dia tidak bisa melunasinya dalam tempo 5 tahun tadi. Yang pihak developer tadi, baik Pak, kita tambah jenengan 10 tahun saja. Namun 400 juta nanti jadinya 600 juta rupiah. 400 juta tadi karena ada tambahan waktu jadi berapa? 10 tahun dari 5 tahun, maka jadinya 600 juta rupiah riba. Saya lompat lagi. Kalau di buku itu kaidah ke-6 saya lompat, kaidah ke-5 saya lompat. Oh iya, kaidah ke-5 dulu penting. Pelunasan utang tidak memperhatikan perubahan nilai. Pelunasan utang tidak memperhatikan perubahan nilai. Karena ingat Bapak Ibu-ibu, asalnya kita itu meminjamkan uang pada orang lain, sifatnya itu adalah menolong. Menolong berarti siap rugi. Ada orang kecelakaan ini di jalan, ya, kita bawa pakai mobil kita. Nolong loh, ini nolong, bukan suruh bayar loh. Nolong. Darah berlumuran di dalam mobil. Mobilnya harus dibersihkan. Kira-kira saru atau tidak? Yang nolong ini minta tadi, Pak, ini mobil saya seperti ini loh Pak. Tadi saya itu nolong, namun tolonglah Pak, ini biaya cuci mobilnya ini ditanggung. Saru nggak seperti ini? Saru banget. Nggak pas, kamu nolong kok nolong itu nggak boleh ambil
untung. Berarti harus siap rugi. Paham ya? Ini masalah riba, dia punya sifat kalau riba itu enggak mau rugi. Namun kalau dalam ajaran agama Islam, kita diajarkan mengutangi orang lain siap untuk rugi. Berarti kalau enggak siap untuk rugi, enggak usah pinjamkan orang. Kalau ingin untung terus, bisniskan uang itu, diinvestasikan kemana, siap nanti uang itu nanti dimanfaatkan sudah. Nanti kalau ada untung kita bagi barang-barang, kalau rugi ya siap rugi barang-barang. Namun kalau utang piutang harus seperti itu, malah siap rugi. Maka lihat di sini misalnya, ada yang meminjamkan emas 5 gram. Ketika peminjaman harga emasnya 400.000. Ingat ya, pinjamkan emas. Ketika masa peminjaman 400.000 harga per gramnya. Pinjamnya berapa gram tadi? 5 gram. 5 kali 400.000 berapa berarti? 2 juta. Terus ketika pelunasan harga emasnya berubah menjadi 700.000 per gram. Sekarang kembalikannya bagaimana? Selamatnya emas dikembalikan emas. Karena pinjamnya pakai apa? Emas. Berarti emas 5 gram sudah. Kemarin kan Pak saya pinjamkan emas kan. Ya sudah, dia beli emas lagi, kembalikan juga 5 gram. Wes, sudah ini. Selesai. Tidak boleh dia tuntut gini, Pak ini kan emas 5 gram toh Pak. Itu dulu harganya 400.000. Ya, kalau sekarang ya dia nuntut lebih. Namun di sini yang saya maksudnya singgung, dia bukan pinjamkan emas, dia pinjamkan uang. Namun pakai standar emas untuk perubahan nilainya. Maka nanti dia tuntut gini, saya kan pinjamkan 2 juta Pak. Dulu emas itu harganya 400.000. Sekarang emas sudah harganya 700.000. Berarti jenengan kalikan 700.000 kalikan 5. Jadi 3.500.000. Dia perhatikan nilainya emas. Padahal pinjamkan apa? Uang. Masalah atau tidak? Masalah. Karena dia harus perhatikan di sini, utang tidak memperhatikan perubahan nilai. Utang tidak memperhatikan perubahan nilai. Maka amannya sudah emas dikembalikan emas saja. Kalau uang berarti dikembalikan uang saja, namun senilai dengan yang uang yang dulu ada. Tidak boleh dia sandarkan dengan emas. Kemudian kaidah saya tambahkan lagi. Yang keberapa kaidah keberapa? 6 sekarang, sampai 7 nanti ya. Kaidah yang ke-6, riba tetap tidak boleh walaupun sedikit. Riba tetap tidak boleh walaupun tambahannya sedikit. Contoh tadi pinjam 1 juta rupiah, kembalikan berapa? 1.010.000. Sedikit nggak tadi dibandingkan 100.000? Sedikit. Tetap yang sedikit ini tidak boleh. Masalahnya yang pertama, riba itu tetap haram. Tadi dikatakan oleh Ka'ab al-Ahbar, riba itu 1 dirham saja lebih parah daripada 33 kali berzina. Harusnya sudah sangat takut walaupun jumlahnya itu sedikit. Kemudian kaidah yang terakhir, ini kaidah yang penting sekali. Kaidah ke-7, hadiah dari orang yang berutang. Saya sebutkan di dalam buku kaidah nomor 13, halaman 168. Hadiah dari orang yang berutang sebelum pelunasan.
Walaupun hadiah itu tanpa syarat, tetap tidak boleh dimanfaatkan. Walaupun hadiah itu tanpa syarat, tetap tidak boleh dimanfaatkan. Contoh, saya mengutangi tukang angkot. Dibantulah apa ya? Supirnya. Angkot masih ada? Masih. Ini tukang angkot. Iya. Pokoknya angkot saya itu utangi, Pak supirnya. Lalu saya naik angkot itu terus setiap kali mau pergi kantor. Kemarin saya pinjamkan uang 5 juta. Karena merasa dibantu, setiap kali saya turun dari tukang angkot tadi digratiskan. Dia apa? Digratiskan. Menurut para ulama, ini termasuk riba. Karena masalahnya utangnya belum lunas. Beda kalau utangnya sudah lunas. Kalau yang tadi saya sebut, yang tadi kaidah nomor 1 itu tanpa syarat awal, itu kalau utangnya sudah lunas. Ini masih dalam tahap pelunasan. Dia buat baik terus naik gratis, naik lagi gratis. Atau misalnya saya utangi tukang bakso lah, setiap kali saya mau mampir baksonya situ digratiskan terus. Pak, jenengan makan gratis saja Pak, nggak apa-apa. Besok datang lagi, wah Pak bawa rombongan ya, sudahlah Pak gratis saja nggak apa-apa. Berarti dia makan bakso apa ini? Riba. Makan bakso apa ini? Bakso riba. Karena ada apa? Tambahan. Tidak boleh dimanfaatkan. Sampai para ulama atur seperti itu. Apa sebabnya? Karena kalau sudah ada tambahan kayak gini, bisa jadi yang punya utang tadi dia ungkit-ungkit. Pak, mbok dikurangi toh Pak. Masa kemarin saya sudah kasih bakso gratis, angkot gratis, masa utangnya tetap seperti itu terus? Itu masalahnya. Ujung-ujungnya nanti ada masalah lagi. Maka itu dicegah biar tidak jadi kerusakan yang lebih parah. Yang terakhir, gimana solusi untuk masalah utang? Butuh untuk solusi? Butuh atau tidak? Butuh. Lihat di halaman 287. 1. Bagi yang punya utang, apalagi terlilit dalam utang riba, perbaiki takwa, tawakal dan istiqomahnya. Perbaiki takwa, tawakal dan istiqomahnya. Saya ringkas saja poinnya ya. 2. Bertaubat dari riba dan memperbanyak istighfar. Karena istighfar itu juga jadi pembuka pintu rizki. Dan taubat ini yang nanti akan segera mengangkat musibah kita. 3. Lebih giat lagi bekerja. 3. Lebih giat lagi bekerja. Bahkan kalau bapak-bapak itu pahami baik-baik, kalau kita itu memang serius lunasi utang, apalagi tentang masalah nafkah di sini. Setiap paginya itu ada malaikat yang akan bertugas untuk mendoakan orang yang rajin kerja tadi. Disebutkan dalam hadis, malaikat itu akan berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, berikanlah ganti bagi orang yang rajin cari nafkah. Termasuk dicari nafkah tadi untuk lunasi utangnya. Berikan ganti. Dia keluarkan lagi, ganti lagi. Dia keluarkan, Allah beri ganti lagi, seterusnya. Sebaliknya kalau ada orang yang malas kerja, malas keluarkan nafkah, kata Nabi SAW, malaikat itu berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, berikanlah kebangkrutan bagi orang yang malas kerja. Kemudian yang keempat, solusinya adalah jaga sifat amanah. Jaga sifat apa? Amanah. Berarti kalau masalah utang sini disegerakan lunasi. Berusaha keras untuk lunasi utang tersebut.
Cari cara apapun, jangan kabur dari utang, jangan lari dari utang. Jangan sampai dusta, jangan sampai ingkari janji. Terus itu sifat amanat dia jaga. Kalau amanat apalagi sampai dia lunasi utang tadi, orang akan cari-cari dia lagi. Oh, mau pinjam uang, Masya Allah kemarin itu bagus sekali ya pelunasannya, lebih cepat, dipinjamkan lagi. Bisnis juga demikian, jaga amanat. Ya, amanat modal penting sekali. Maka orang akan tertarik lagi juga untuk berbisnis dengan orang tersebut. Coba lihat Nabi SAW sampai bisa menikah dengan Khadijah, dan Khadijah juga mempekerjakan Nabi SAW. Apa sifat utamanya? Amanat di sini. Tidak ada sifat yang lainnya kecuali amanat yang diunggulkan di sini oleh Nabi SAW. Yang kelima, meminjam uang kepada orang lain untuk melunasi utang riba. Solusi yang kelima, pinjam uang dari orang lain dengan cara bukan riba untuk melunasi utang riba. Jangan punya prinsip gali lubang tutup lubang, gak akan selesai. Ustaz saya mau cari lagi di tempat lain lah nanti untuk menutupi ini, gak akan, itu malah nambah. Hapus yang ini sudah selesaikan, cari yang lainnya. Atau pinjam pada satu orang yang tidak riba, kita jaga amanat baik-baik untuk menutupi utang-utang riba yang ada. Yang keenam, menjalin silaturahmi atau silaturahim. Karena silaturahim itu akan memperbanyak rizki. Yang ketujuh, memperbanyak sedekah. Yang kedelapan, memperbanyak doa. Yang kesembilan, yang terakhir, stop tidak berutang lagi kecuali dalam keadaan butuh. Stop tidak berutang lagi. Punya tekad seperti itu. Karena sudah kita sebutkan tadi di awal, orang yang selamat dari utang itu akan lebih mudah untuk masuk surga. Adapun doa-doanya untuk melunasi utang, saya sebutkan di dalam buku ini di halaman 303. Ada beberapa doa di sini. Satu, doa agar terlepas dari litan utang tadi, Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal magrom. Tadi sudah dicatat, itu diamalkan. Ada lagi doa nomor 2, doa agar lepas dari utang sepenuh gunung. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Ada lagi doa melunasi utang dibaca sebelum tidur. Ya, ada lagi yang dibaca sebelum tidur, doanya lebih panjang lagi. Atau nanti bisa dapat kalau punya buku ini 50 doa mengatasi problem hidup, saya muat doa-doa untuk mengatasi utang tadi di buku ini. Dan juga ada doa-doa untuk membuka pintu rizki. Tinggal diamalkan saja. Wallahu alam bisawab. Ini sudah 1 jam 7 menit ternyata, yang sebelumnya 45 menit. Monggo jika ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin diajukan. Baik. Tertulis saja banyak sekali. Ya, tertulis saja numpuk ini, masalah utang semua paling ini. Tentang SHU. SHU singkatan dari apa? Sisa hasil usaha. Banyak orang bangga mendapatkan uang SHU dari koperasi simpan pinjam. Alasannya itu bukan riba. Mohon penjelasannya. Sudah jelaskan ini seperti ini, namun tetap ngeyel Ustadz. Ya namanya orang yang kadang nerima, kadang gak nerima. Maka tadi saya sampaikan di awal, ya mau nerima alhamdulillah, nggak mau terima urusan masing-masing. Makanya kalau khotib Jumat tuh biasa berdoa seperti ini, Allahumma aronal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa aronal batila batila warzuqna istinaba. Ya Allah, tunjukkanlah yang benar itu benar dan supaya saya mengikutinya. Ya Allah, tunjukkanlah yang salah itu salah supaya saya itu menjauhinya. Jadi itu kalau sudah paham benar itu benar, yakin ini dalilnya, maka ikuti. SHU kalau dari simpan pinjam, ingat simpan pinjam itu berarti mengutangi. Betul ya? Taib. Kira-kira dalam koperasi seperti ini ada tambahan atau tidak? Ada. Satu orang kembalikan tambahan, satu lagi kembalikan tambahan lagi. Oh berarti situ simpan pinjamnya semuanya pakai tambahan dari utang. Keuntungannya dari situ. Itu kan yang dibagi kan? Itu yang dibagi. Berarti pembagiannya adalah namanya harusnya sisa bagi riba. Ya, itu saja simpelnya. Boleh nggak dimanfaatkan? Boleh atau tidak?
Tidak boleh. Boleh nggak kasih makan anak istrinya? Nggak boleh. Boleh nggak untuk beli motor? Nggak boleh. Riba tidak boleh dimanfaatkan. Di buku ini saya jelaskan ini harta riba, harta haram. Tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Dia punya utang, dia punya uang riba. Uang riba di sini maksudnya karena rentenir tadi. Uang ribanya 1 miliar. 1 miliar ini tidak boleh dikonsumsi pribadi. Dia cuci uang itu 1 miliar. Nggak boleh pakai pribadi. Ya, kalau dalam masalah ini saya tegas sekali. Tidak boleh pakai pribadi. Sedikit saja Ustadz saya pakai. Tidak boleh sedikit. Haram tetap haram. Saya bekerja yang digaji harian dengan bekerja di dalam gudang. Kadang ada kiriman datang dengan mobil muatan tertutup. Saya diminta sopir untuk membuka tutup barang dan membereskan tali-talinya dan diberi uang. Apakah itu termasuk uang tips? Uang tips. Kalau pemilik toko ada di situ, gampang sekali. Dia tinggal lapor pada pemilik toko, "Pak, saya tadi dapat uang tips. Tadi cuma bantu-bantu seperti ini, sekian uang tipsnya." Kalau seperti itu tinggal beritahu saja. Ya, kalau diizinkan untuk pakai, alhamdulillah, silakan untuk dipakai. Yang masalahnya biasanya pegawai negeri. Dapat uang tips mau ngapain coba? Mau lapor ke siapa? Hah? Mau lapor ke siapa coba? Lapor ke bos? Bos punya hak apa? Enggak ada. Itu baru dia salurkan untuk kepentingan sosial sebagaimana keterangan dalam buku ini. Kalau uang haram disalurkan untuk kepentingan sosial. Bolehkah membangun masjid dengan kerjasama dengan bank atau mencari donasi ke bank? Ingat baik-baik, orang kafir Quraisy dulu bangun Ka'bah itu lebih pintar daripada orang saat ini. Orang Quraisy itu ketika bangun Ka'bah, ketika Nabi SAW usianya 35 tahun, Ka'bah kena banjir. Setelah Ka'bah itu kena banjir, ingin dibangun ulang oleh orang Quraisy. Apa yang dilakukan? Mereka sepakat tidak boleh harta yang digunakan untuk bangun Ka'bah ini dari hasil prostitusi, dari hasil riba, dari tindak kezaliman. Berarti tidak boleh harta riba untuk bangun masjid. Semua tahu ini untuk bangun untuk ketakwaan, maka baiknya tidak dari harta yang haram. Jika kita meminjam barang RT lalu disuruh untuk membangun kas RT, hukumnya bagaimana Ustadz? Ya nggak usah pinjam, cari yang lain. Kalau suruh bangun berarti nanti ada tambahan kan? Tambahan riba. Cari yang lain pinjaman yang tidak ada ribanya. Bagaimana bila kita minjam uang kepada teman kita, kemudian teman kita mengganti utang kita dengan barang lain yang lebih besar dari utangnya, kemudian dia minta untuk kita menambahi kekurangan, namun barang tersebut ternyata kemudian hari masih angsuran di leasing. Tergantung di sini keridhaan dari orang yang meminjamkan uang. Kalau dia terima barang tersebut, silakan manfaatkan. Namun kalau dia tidak terima, dia bisa katakan saya tidak mau barang tersebut, saya nggak suka, saya mau dengan uang. Terserah dia dalam masalah ini. Ya tergantung dia maunya seperti apa. Namun kalau dia terima, dia bisa minta tambahan, disuruh kembalikan uang lagi karena diganti lebih, dia tinggal kembalikan lagi sesuai dengan jumlah yang pantas. Apa hukuman bagi pelaku riba? Apakah melebihi hukuman zina? Kalau dari sisi hukuman had di dunia barangkali tidak. Namun kalau dari sisi hukuman tadi seperti yang dikatakan oleh Ka'ab bin Malik, dari sisi dosanya lebih parah. Namun hukuman had ini bukan dilihat dari besarnya dosanya, bukan. Kadang yang ini tidak dihukumi hukuman had. Had ini maksudnya hukuman kriminal, punya pembahasan sendiri. Namun kalau riba tidak masuk nanti dalam hukuman had di sini, beda dengan hukuman zina. Bagaimana hukum membeli kendaraan bermotor dengan ikut arisan motor atau mobil sistem lelang? Sistem lelang ini nanti didetailkan lagi, dirincikan lagi. Saya tidak bisa jawab, nanti masih gampang ini, masih belum jelas nanti jawabannya. Ibu saya ikut riba, apakah berdampak pada mental anaknya? Kebetulan saya seorang penghafal Al-Quran, tapi sering menemui kesulitan menghafalnya. Ribanya ikut lembaga ini.
minta sama ibu, bu, biar anaknya itu jadi soleh, atau pak, biar anaknya jadi soleh, ya mbok diberikan yang halal saja. Ya, untuk itu biar selamat anak-anaknya ini dari ya ketidakberkahan, biar anak itu dipenuhi dengan berkah. Apa hukumnya membeli dolar saat harga rendah dan menjualnya saat harganya tinggi? Boleh, dengan catatan ya dan biyadin, harus tunai. Tidak boleh jual beli seperti ini, uangnya itu cuma disimpan di tempat sesuatu, sedangkan kita tidak pernah pegang fisiknya, nggak boleh. Contoh seperti ini, kalau ada yang tanyakan tentang gimana kalau bisnis Bitcoin, uangnya itu di dunia maya, kita simpan uang di situ, bentuknya nanti Bitcoin dengan jumlah koin sekian. Uangnya nggak ada, nyatanya nggak ada. Kita mau dapat Bitcoin nanti mana wujudnya? Karena dituntutkan untuk ini, kalau tukar menukar uang ya dan biyadin. Kapan-kapan baru saya bahas tentang masalah tukar menukar uang secara tersendiri, insya Allah. Apakah seandainya saya peminjam uang ke bank dengan sertifikat, kemudian saya takut kena riba, terus tidak saya cicil lagi, biar sertifikatnya dihilangkan saja, gimana hukumnya? Kalau mau ya sedikit-sedikit galak-galaklah pada bank. Galaknya gimana? Macetkan saja utangnya. Kita kalau sudah lunasi, ini sudah lunas sebenarnya, atau ini kita macetkan, bank itu kadang mikir-mikir, wah ini kok utangnya banyak kok nggak mau lunasi. Nah itu baru nanti lobby pada bank. Saya mau lunasi langsung, asalkan sudah punya uang ini. Saya mau lunasi langsung, asalkan saya tidak ada tambahan lagi. Langsung tutup itu. Sebagian takut seperti ini dan itu bisa dipraktekkan. Insya Allah masalahnya selesai. Macetkan saja utangnya. Asalkan apa? Sudah punya uang cadangan di sini loh untuk nutup langsung. Jadi ketika ditagih ini, saya langsung lunasi. Namun saya tidak mau tambahan-tambahan itu ada. Saya seorang karyawan di properti Jogja, bagian pengiklanan rumah dan tanah. Sebelumnya kantor menerima pendapatan dari penjualan cash keras dan tempo, bukan KPR. Namun di tahun 2018 kantor kami bekerja sama dengan lebih dari 5 properti yang banyak iklan KPR-nya. Mohon solusinya untuk saya Ustadz sebagai karyawan properti tersebut yang turut mengiklankan KPR. Saya cuma doakan saja, mugi-mugi Allah ganti dengan rizki yang lebih baik. Paham kan doanya ya? Saya menerima akad jual beli tanah dari saudara, ada dari saudara. Ada saksi di atas tanda tangan. Kemudian beberapa tahun saudara saya minta kembali. Katanya cuma gadai. Kalau gadai saya tidak mau. Sekarang saudara sudah mengembalikan uang yang untuk transaksi jual beli tanah tersebut. Dan saudara melabeli uang tadi, menambahi uang, padahal jual beli dibatalkan. Apakah uang tersebut termasuk riba? Saya belum paham maksudnya. Saya seorang pedagang kaki lima, gerobak dan peralatan dagang diperoleh dari hasil riba. Haruskah peralatan usaha saya buang untuk menghindari riba? Sekarang berarti kan sudah terjadi, ya kan? Nah sekarang berarti tugasnya lunasi utang, satu. Yang kedua tobat, tidak lagi mengulanginya dan menyesali dulu yang pernah ada. Yang penting utangnya dilunasi sekarang. Saya punya usaha investor saya 80% dan investornya 20%. Usaha saya yang jalankan dan investor tadi tidak bekerja. Akad jika untung saya tunda dulu, belum paham. Singkat, padat dan jelas saja bagus ya. Bagaimana hukum Gojek, GoPay dan GoFood bagi drivernya? Gojek tidak masalah, GoPay juga tidak masalah selama tidak ada diskon yang dimanfaatkan. Kemudian untuk GoFood masalah jika diketahui bahwasanya merchant itu punya kerjasama dengan pihak Gojek, nantinya uang pokoknya dikumpulkan, pihak Gojek itu sudah dapat diskonan 20%. Aslinya berarti cuma dibayar 80% saja, namun tagihan kepada pihak konsumen ditagih 100%. Uangnya biasanya bukan dibayar langsung sekarang, nanti belakangan. 20%-nya nanti belakangan. Berarti aslinya tetap pinjamkan uang rendah 80%, taruh 80.000, minta kembalikan berapa? 100.000.
kullu qardin jarra manfaatan fawar riba. Setiap utang piutang yang ada tambahannya maka itu adalah riba, walaupun 20%-nya nanti datang belakangan. Nggak usah muter-muter dalam masalah ini. Lihat fatwa itu yang sederhana saya terangkan. Oh, saya paham ini, selesai. Nggak usah muter-muter sana sini. Hukumnya gampang sekali dijelaskan. Coba nanti lihat jawaban saya sama dengan Dr. Erwandi. Lihat nanti jawaban itu, nggak muter-muter. Ya, kalau muter-muter, ini mau ngapain muter-muter? Orang pingin jawaban singkat padat jelas. Ini langsung paham. Penjelasannya seperti itu sudah jelas. Sekarang saya sudah jelaskan berulang kali, ditanya terus, kok nggak puas-puas juga? Ya. Apakah memakai listrik PLN pasca bayar itu termasuk riba? Pasca bayar. Karena jika terlambat membayar akan kena denda. Oh, berarti ini yang dijaga saja ini. Masalahnya kalau sudah punya pasca bayar seperti itu ya, dia mau ubah lagi dengan prabayar kan sulit. Iya kan? Sudah jalani saja, yang penting bayarnya on time. Adapun masalahnya di sini apakah denda nanti ini termasuk riba ataukah tidak? Yang jelas denda termasuk riba kalau kasusnya utang piutang. Namun kalau kasusnya punishment atau sebagai hukuman karena orang itu telat biar sadar, sebagian ulama masih membolehkan ini. Contoh dalam utang piutang tadi, punya jatuh tempo sekarang dia tidak bisa lunasi, maka ditunda, ada tambahan. Nah, itu denda seperti ini baru bermasalah. Kalau di sini wallahu alam, saya tidak menganggap masalah di sini. Saya jadi sekretaris suatu perkumpulan. Dalam perkumpulan tersebut ada simpanan wajib. Ada kesepakatan kalau ada yang pinjam ditentukan rasa terima kasih 10% untuk dimanfaatkan bersama, sama seperti sisa hasil usaha, ya kan? Berarti sama seperti tadi. Jadinya apa nanti? Sisa bagi riba. Saya cuma doakan mugi-mugi yang jadi sekretaris ini cepat keluar dari sini. Kalau mau selesaikan masalah ini, pertanyaan-pertanyaannya bisa ikuti kajian rutin saya itu di malam Selasa di Musola Al-Amin di lapangan Demi. Itu setiap malam Selasa ba'da Isya jam 8 sampai jam 9 atau setengah 10. Bisa tanya-tanyakan tentang masalah ini. Saya berikan waktu tanya jawab juga sama. Bagaimana hukum uang pensiun dan jam sostek setelah resign dari sesuatu? Kalau uang pensiunnya, kalau itu dari uang yang dia kumpulkan kemudian dia tarik nanti setelah dia pensiun, boleh dia manfaatkan sebatas uang yang dia setorkan. Untuk asuransi juga di sini, kalau ada yang nyetor premi, dia boleh manfaatkan sesuai dengan premi yang disetor saja, klaim yang disetor saja, karena itu masih uangnya. Yang terakhir, tentang bunga bank. Jika saat ini masih menyimpan uang di bank karena gaji suami langsung masuk ke bank dan kami menggunakan fasilitas ATM-nya agar tidak menyimpan uang di dompet semuanya, bagaimana hukumnya? Kalau darurat tidak bisa simpan uang sendiri, ini keadaan darurat, dia manfaatkan itu. Namun ingat, karena kita nabung itu sistemnya kita nitip. Namun nitipnya ini aslinya bukan nitip semata, kita pinjamkan. Kalau kita pinjamkan diberikan tambahan, berarti diberikan tambahan riba. Maka tambahan ribanya ini saja yang tidak dimanfaatkan. Dia salurkan itu untuk kepentingan sosial. Ya, kalau memang lebih baiknya buat nanti kesepakatan dengan pihak bank, saya tidak mau tambahan. Itu baiknya. Namun kalau sulit seperti itu, sudah ini dia keluarkan saja. Karena keadaan darurat tidak ada solusi yang lainnya. Tentang berjualan pulsa, bagaimana jika kita berjualan pulsa tetapi pembeli menumpuk utang? Kita menikmati keuntungan dari pulsa sekaligus menjadi pemberi utang. Kita berjualan pulsa tetapi pembeli menumpuk utang. Saya belum paham ini maksudnya ini ya. Hukum GoFood sudah ya, yang lainnya di lain waktu nanti insya Allah. Mudah-mudahan ada kajian kembali nanti di Bantul, dan mudah-mudahan Bapak ibu-ibu semuanya diparingi sehat, panjang umur, dan mudah-mudahan terselamatkan dari utang yang memberatkan, terselamatkan juga kita dari riba dan debu-debunya, dan mudah-mudahan rezeki kita selalu diberikan yang halal dan senantiasa kita diberikan keistiqomahan. Demikian yang kami sampaikan, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.